Shalom, selamat pagi murid-murid Miss. Bagaimana hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Miss harap semuanya sudah siap dan semangat untuk belajar pagi hari ini ya. Namun sebelum itu kita harus mulai dengan berdoa dulu. Sekarang siapkan hati dan pikiranmu, ayo kita berdoa. Doa tahun Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Hari ini kita belajar MUPEL IPS tema 7 subtema 3 tentang kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material spiritual. Usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Pembangunan yang dilakukan pemerintah contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti berikut. Pembangunan bendungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Pembangunan jembatan bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Materi berikutnya sejarah lahirnya Pancasila. Mulai terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat parlemen Jepang mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Timur atau Indonesia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia, seperti berikut ini. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. M.R. Supomo mengajukan rumusan dasar negara yaitu 1. Persatuan, 2. Keseimbangan lahir dan batin, 3. Kekeluargaan, 4. Keadilan rakyat, dan 5. Musyawarah. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan rumusan dasar negara yaitu 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila.
yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kita telah mengetahui bahwa perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dilakukan dengan mempersatukan masyarakat yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia membentuk beragam budaya yang terus dipelihara sebagai kekayaan bangsa. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga dan menghargai budaya tersebut. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk mempertahankan budaya bangsa kepada generasi penerus. Perbedaan budaya sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya dari daerah lain adalah sebagai berikut. 1. Tidak membangga-banggakan budaya sendiri. 2. Tidak menjelek-jelekkan budaya daerah lain. 3. Mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Dan 4. Mau mempelajari budaya lain. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti materi yang sudah disampaikan tadi ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.